Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari. Dan PSSI tampaknya masih akan berpikir ya untuk bisa menambah amunisi lagi dalam soal pemain naturalisasi. Ya, setelah kemarin dua pemain sudah diambil sumpah, Michel Libeker dan juga dengan Luke Vickery, maka ke depan mungkin ada dua lagi yang akan datang untuk dinaturalisasi. Ya, memang belum diumumkan secara pasti oleh PSSI siapa mereka, tapi kabar-kabar pasti juga teman-teman sudah banyak yang mengetahui rumors yang terus bisa beredar. Jadi mungkin saja dua pemain ini akan tersedia pada saat akan melakoni FIFA Asian Cup pada bulan September dan Oktober yang akan datang, atau paling tidak di Piala Asia, karena Piala Asia itu akan berlangsung di awal tahun 2027, tepatnya bulan Januari dan Februari ya di Arab Saudi, di mana Indonesia ikut serta di sana, bahkan sebagai satu-satunya peserta dari Asia Tenggara yang langsung lolos saat itu ya. Oke. Lalu banyak yang bertanya itu kira-kira siapa ya Bung? Memang belum bisa saya katakan secara pasti, tapi paling tidak satu nama itu ya itu akan beredar dan mungkin akan OTW ya ke sini. Laurin Ulrich. Ulrich ini saat ini dipinjamkan dari VfB Stuttgart ke Magdeburg yang ada di kasta kedua. Nah, Laurin Ulrich ini pernah bermain sebenarnya di tim nasional Jerman. Ya, baik dari U17, U19, terakhir di U20, tim nasional. Ini nggak main-main tuh Laurin Ulrich. Masih muda ya, 21 tahun. Dan dia akan menjadi amunisi teranyar yang akan menjadi pemain naturalisasi buat timnas kita. Jika ini terwujud, ya jika terwujud, maka kita punya gelandang serang yang bagus. Dia seorang attacking midfielder yang sangat baik di Magdeburg, kurang lebih 36 pertandingan ya dia main. Ada 3 gol dan 3 assist. Dan ini bagus bahwa kita punya pemain muda. Artinya kalau dia berusia 21 tahun, maka prospek dia ke depan itu sangat baik. Artinya untuk bisa bermain 10 tahun di tim nasional itu terjamin lah. Jika ia memang dengan niat, tekad benar-benar ya serius untuk di naturalisasi, diambil sumpah. Tapi memang saya pikir dia salah satu nama yang paling kuat yang akan OTW ke Indonesia. Jadi semoga itu bisa terwujud ya. Laurin Ulrich ini bisa datang karena memang kita kekurangan stok di gelandang, teman-temannya. Kita butuh gelandang yang bagus, apalagi dua gelandang kita ya, baik Tom Hai dan juga dengan Joe Pelupesi itu kan sudah berusia di atas 30. Jadi kalau 30 ini kan pasti mungkin saja mereka akan bermain sampai di Piala Asia ya, dan syukur-syukur ya kalau mereka bisa terus bertahan sampai di kualifikasi pra Piala Dunia, karena Piala Dunia itu sendiri kan akan berlangsung pada tahun 2030. Nah, apakah Tom dan Joe Pelupesi ini akan tersedia sampai di sana ketika usia mereka mungkin sudah masuk ke usia yang lebih lanjut ya, mungkin ada 34 tahun atau 35 tahun. Ya, kita tergantung dengan kondisi fisik mereka untuk kesiapan. Kalau mereka masih siap, oke. Tapi kita tetap perlu untuk membackup ya, PSSI itu mencari pemain-pemain muda yang bisa ada di dalam sehingga masih muda-muda ini tampil dengan bugar ya, sangat oke. Nah, kalau Laurin Ulrich ini kan pasti 21 tahun, dia masih punya prospek ke depan, bahkan untuk sampai ke 2030 dia dalam usia mungkin 24 tahun ya, luar biasa, atau masuk ke 25 tahun, sehingga kita punya gelandang yang bagus. Bukan cuma dia, saya pikir harus perlu menambah 1-2 gelandang lagi, karena kalau memang Joe Pelupesi dan Tom Hai ini gantung sepatu, artinya masih ada Ivar Jenner juga yang bisa diandalkan. Tapi kan tidak boleh cuma dengan dua pemain ini, Ivar dan juga dengan Laurin Ulrich. Kalau Laurin Ulrich ini benar-benar memang diambil sumpah ya teman-teman, tapi kita perlu gelandang-gelandang juga yang oke, yang masih muda dan sangat baik. Tapi tetap kita harus bisa menyambut baik
itikat yang luar biasa, niat yang bagus dari PSSI untuk bisa mendatangkan 2 pemain lagi. Jadi ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi ya. Salah satu yang paling anyar ini yang terus berproses adalah Lauren Urih. Dia punya darah keturunan dari kakeknya. Kakeknya dari Surabaya kalau nggak salah ya, Jawa Timur. Sehingga dia eligible untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan diproses ya, karena prosesnya kita tahu bersama kan harus dokumen-dokumen disiapin semua ya di Kemenkumham, kemudian akan dilihat, akan dibawa ke DPR RI, mungkin dibahas ya, pasti seperti biasa lah, seperti Michelle Baker dan Luke Fikri terakhir kemarin di Komisi 10, Komisi 13 akan membahas itu, dan saya rasa kalau sudah lengkap ini akan berjalan dengan mulus ya. Untuk Lauren Urih semua pasti akan disetujui sampai ke sidang paripurna, dan kemudian ada kepres, tanda tangan dari presiden turun ya, diproses untuk ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Soal nantinya untuk urusan alih federasi kan itu biasanya gampang lah, 1-2 hari udah selesai. Yang penting adalah bagaimana komunikasi yang terjalin antara PSSI dan Lauren Urih. Keinginan besar dari Lauren Urih yang untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, dan saya pikir ya sudah ada komunikasi yang terus terjadi ya di antara Lauren Urih dan PSSI, sehingga kabar terakhir yang mengatakan bahwa dia siap untuk bisa menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional. Itu luar biasa, karena saya pikir sebagai pemain yang bermain di tim nasional Jerman, itu peluang dia untuk bisa tampil di tim senior masih terbuka dengan usia yang masih muda, karena dia terakhir di U19 dan U20 tim nasional Jerman. Tapi kalau dia bisa memilih ya kemudian menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional, ini luar biasa yang saya pikir dari Lauren Urih. Nah, satu nama lagi kita akan tunggu nantinya untuk memastikan itu siapa untuk bisa masuk, karena bukan cuma 2 ini, sampai ke tahun depan mungkin sampai ke Piala Asia teman-teman, itu akan ada penambahan lagi. Kalau 2 kloter ini masuk, maka di Piala Asia juga bisa aja ada 2 lagi yang bisa datang lagi, sehingga kita semakin kuat untuk tim nasional kita. Karena bermain di level yang tinggi ya memang harus punya pemain-pemain yang bagus ya secara kualitas, sehingga kita bisa bermain, bisa bersaing lah. Karena kita kan tahu bersama, kita berada di grup yang ya cukup berat ya, ada Jepang di Piala Asia, ada Qatar, dan juga dengan Thailand. Bahkan pertandingan pertama kita di Piala Asia langsung ketemu dengan Jepang ya dalam jadwal ya teman-teman. Dan juga setelah itu kita ketemu Qatar, baru pertandingan terakhir ketemu Thailand. Nah, itu di jadwal yang ada di grup kita. Jadi semua tidak ada yang gampang, semua berat. Tapi kalau dengan kondisi, dengan pemain-pemain yang bagus semua, yang berkualitas, saya rasa kita mampu untuk bisa memberikan persaingan. Karena kan sejauh ini kita bisa mengalahkan Oman kemarin, bisa mengalahkan Mozambik yang secara peringkat FIFA itu di atas kita semua. Tapi Oman kita gebuk dengan 3-0 di GBK, dan ini menandakan bahwa sebenarnya bisa. Arab pernah kita kalahkan dengan 2-0 di GBK. Bahkan dalam pertarungan di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, Arab susah payah harus bisa menang dengan 3-2 di kandang, dan Irak yang menang hanya 1-0, dan dua-duanya kan bisa lolos. Tapi di Piala Dunia ya habis dimakan oleh tim-tim lain. Jadi memang untuk bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi perlu untuk kedalaman skuad yang baik. Maka PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir mengatakan harus ada 3x11 kalau perlu ada di dalam, sehingga bagus ya, sangat merata, bukan saja di starting 11 tapi yang ada di bench juga semua pemain-pemain yang baik. Oke, sampai di sini saya berbicara soal kemungkinan besar Lauren Urih akan berlabuh di tim nasional kita, tapi tentunya akan berproses jika memang benar-benar itu terjadi. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Untuk kloter kedua ini ada 2 pemain lagi, tapi nama yang paling santer yang bisa saya katakan di sini adalah Lauren Urih, salah satunya ya. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.